Buat lo yang baru mulai belajar gambar, tapi bingung mulai dari mana, mending lo perhatiin 3 aspek ini. Yang pertama ada sketsa. Di sini lo bebas banget buat tuangin ide, nggak usah mikirin rapi dulu, yang penting lo bisa ngerangkum kira-kira lo mau gambar apa sih, posisinya kayak gimana, posenya oke apa enggak, ukurannya udah pas atau belum. Biasanya orang mulai dari bentuk-bentuk dasar dulu. Misalnya gambar orang, ya mulai dari lingkaran kepala, garis tengah badan, ya seperti itu deh pokoknya. Kalau digital, lo bisa pakai brush yang opacity-nya rendah, biar kesannya tipis dan ringan. Kalau lo buatnya manual, ya pakai pensil biasa aja cukup, nggak usah yang langsung tebal-tebal. Intinya, tahap sketsa itu tempat lo ngobrol sama ide lo sendiri. Jangan takut salah, lo bisa juga coba cari referensi dari seniman-seniman yang biasa lo lihat di internet. Gimana cara mereka melakukannya. Setelah lo puas sama hasil sketsa lo, kita bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap line art atau inking. Ini bagian dimana lo bikin garis-garis bersih dari gambar lo. Bisa dibilang, ini versi rapi dari kekacauan di tahap sketsa yang lo buat tadi. Biasanya nih, orang-orang mulai dari bikin layer baru kalau digital, terus mulai tegasin bentuk-bentuk yang udah fix. Kalau lo buatnya manual, ya lo bisa pakai pulpen atau drawing pen. Pokoknya yang bisa kasih garis tajam dan jelas. Di sini, lo bisa mulai mainin ketebalan garis juga. Misalnya garis luar objek dibikin lebih tebal, biar kelihatan lebih pop up. Bagian dalam bisa lebih tipis, biar nggak terlalu rame. Saran gue, pastiin dulu lo udah srek sama sketsa yang lo buat, sebelum masuk ke tahap line art. Karena kalau lo udah inking, tapi lo masih ragu sama bentuk sketsa lo, ya ribet juga kalau lo harus mulai dari awal lagi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pewarnaan dan finishing. Ini dia momen dimana gambar lo mulai hidup bro. Warna tuh ngasih banyak banget hal, seperti suasana, kesan, bahkan cerita tambahan dari gambar lo. Biasanya pewarnaan dimulai dari yang pertama ada base color. Isi dulu warna dasar tiap objek, dimana tanpa shading dan tanpa efek. Lalu lanjut ke tahap yang kedua, yaitu shading sama highlight. Di situ lo mulai kasih bayangan, pencahayaan yang bikin objek lo kelihatan lebih berdimensi. Baru deh finishing, bisa lo tambahin tekstur, efek cahaya, atau bahkan kayak koreksi warna biar makin mantap. Untuk toolsnya bisa bebas. Kalau digital, bisa pakai Procreate, Photoshop, Clip Studio Paint. Kalau lo bikinnya manual, lo bisa pakai cat air, pensil warna, atau marker juga oke. Tapi yang paling penting sih, sabar dan nikmatin prosesnya. Karena di tahap ini, biasanya lo bakal ngeliat hasil akhir yang, wah, ternyata gue bisa sejauh ini ya. Itu seru banget sih. Oke, jadi kesimpulannya adalah, sketsa buat tuangin ide awal lo, line art buat rapihin dan pertegas bentuk dari sketsa yang lo udah buat tadi. Lalu ada yang terakhir, pewarnaan, supaya gambar lebih hidup ke ilustrasi lo. Setiap ilustrator pasti punya gaya dan caranya masing-masing. Tapi 3 tahap ini udah jadi semacam pakem umumnya yang bisa lo ikutin. Terutama kalau lo lagi nyari alur kerja yang rapi dan konsisten. Dan inget ya, nggak harus langsung jago dari awal. Lo gambar hari ini mungkin belum kayak ilustrator favorit lo. Tapi besok lo bisa makin deket asal konsisten dan terus belajar. Oke, gitu dulu deh dari gue. Semoga ngebantu lo yang lagi proses belajar atau mungkin yang butuh refresh cara kerja. Selamat berkarya dan jangan lupa gambar yang banyak. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman lo yang membutuhkan informasi ini.